Sampai ketika Tuhan mengungkapkan akan hal itu, sekujur badan saya ini sampai gemetar, saudara. Karena nyaris ada satu perkara yang saya buat yang akan mengakibatkan akan kerusakan pada jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara, jangan anggap itu perzinahan atau dosa apa. Saya memang tidak bisa ceritakan di tempat ini, saudara. Tapi saya ingat peristiwanya mirip, walaupun tidak sama persis. Tapi spirit yang datang dan mencoba untuk memanipulasi itu mirip sama. Kalau Anda pernah dengar cerita Pak Yusak Cipto ketika dia berdoa dan muncul di hadapannya Tuhan Yesus, dan ternyata itu adalah iblis, saudara. Pada waktu itu ada beberapa pertanyaan diajukan dan nyaris terjadi kesalahan. Dan hal yang sama yang kami alami dalam beberapa hari yang terakhir ini persis sama. Saya bahkan berkata kepada Saudari Ribkah tadi sore, bahkan kita menganggap hal itu sebagai hikmat Salomo, saudara. Tapi ternyata itu hikmat berasal dari setan sendiri. Ketika Tuhan buka mata rohani saya untuk melihat apa akibatnya kalau hal itu dikerjakan, saudara, sekujur tubuh saya gemetar. Saya berkata, Tuhan, Engkau proteksi kami luar biasa. Saya mau katakan buat saudara, seluruh orang yang hadir di gereja ini, yang paling membutuhkan bantuan doa dan yang harus paling sering didoakan, itu bukan saudara, tapi saya. Anda berkata, ya enggak toh Pak, persoalan saya kan yang paling besar. Semua orang di mana-mana berkata persoalannya paling besar. Dan Bapak kan pendeta, sudah diberkati Tuhan, hidupnya ya sudah kelihatannya enak, saudara. Nah, memang enak, betul saudaraku, saya menikmati betul bersama dengan Tuhan. Tanya istri saya kalau tidak percaya. Tetapi saya berkata kepada saudara, pribadi di tempat ini yang paling membutuhkan dukungan doa yang harus terus didoakan itu saya sendiri. Saya sadar itu. Saudara nggak percaya, Anda berkata, loh Pak, mana bisa? Bapak kan yang harus mendoakan kami. Saya berkata, oh ya, jangan khawatir dengan itu. Tapi saya mau beri contoh begini. Kalau Anda naik pesawat terbang, please tolong jangan Kalau saudara naik pesawat terbang, saudara sebelum pesawat Anda take off, saudara akan diajar oleh pramugari bagaimana membuat cara penyelamatan darurat. Saudara pernah naik pesawat terbang akan tahu. Pertama-tama saudara akan diajar bagaimana memakai baju pelampung. Dan setelah itu pramugari akan berkata, nanti kalau sampai terjadi ada perubahan ketinggian yang membawa akan oksigen dalam ruangan kabin pesawat tiba-tiba berkurang, maka di atas atap daripada pesawat itu akan keluar dengan sendirinya masker oksigen. Saudara harus memakai pada hidung dan mulut saudara, lalu kencangkan pitanya, talinya di belakang. Kalau Anda naik pesawat terbang, selalu itu merupakan aturan yang tidak boleh dilanggar. Penerbangan harus mengajarkan bagaimana caranya memakai masker oksigen kalau sampai pesawat itu kehabisan akan oksigen kabinnya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kaum ibu di sini. Kalau ada seorang ibu membawa seorang anak kecil umur 4-5 tahun yang untuk meraih akan masker oksigen saja dari tempat duduknya tidak bisa nyampe. Kalau sampai terjadi hal darurat seperti itu, yang harus ditolong dulu adalah ibunya atau anaknya, saudara. Saya mau tanya, coba yang ngaku ibu rumah tangga, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang nggak ngaku yang anaknya anakmu ya jangan angkat tangan. Kalau ngaku punya anak, coba angkat tangan, saya pengen lihat tangan saudara. Malu ya punya anak saudara? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau sampai terjadi keadaan darurat seperti itu, yang ditolong, yang Anda mau tolong itu dirimu sendiri atau anakmu? Saya mau tanya, kaum ibu, yang Anda mau tolong itu dirimu sendiri atau anakmu yang engkau tolong? Anak, betul? Anak? Ibu-ibu? Anak ya? Anak. Betul, anak saya Semi. Kasih ibu
kepada beta, katanya. Tiap hari nyanyi itu, saudara. Tadi malam saya berkata, "Nyo, papa capek mau tidur." Sekali aja, Pak, udah kalau itu. Terus nyanyi, kasih ibu kepada beta. Hanya memberi, katanya. Tak harap kembali, gitu. Anak saya nyanyi keras sekali. Kasih ibu, betul. Seorang ibu berkata, ya anak tolong dulu. Masa ibunya egois? Tapi peraturannya, saudara, ibunya harus menolong dirinya dulu, baru kemudian anaknya. Aneh tuh. Kenapa kok bisa begitu? Sebab kalau ibunya sudah tertolong, ibu ini bisa menolong akan anaknya. Kalau anaknya tertolong, dan mungkin baru setengah tertolong, ibunya belum tertolong, lalu ibunya juga pingsan, dua-duanya mati. Jadi aturannya, kalau Anda mau naik pesawat terbang, saya ajari saudara, kalau ada keadaan seperti itu, yang ditolong siapa? Ibunya dulu. Yang bisa nolong itu malah yang didahulukan. Jadi sama kan saudara? Yang paling membutuhkan doa itu saya sendiri, saudara. Karena seringkali dihadapkan kepada hal-hal yang begitu tipis perbedaannya antara kebenaran dan sebetulnya kejahatan di hadapan Tuhan. Dan kalau sampai keputusan diambil salah, dan biasanya last minute, menit terakhir harus memutuskan, saudara, itu membutuhkan akan anugerah Allah yang besar. Pemimpin yang salah akan berakibat kepada jemaatnya, mengalami akan akibat kesalahan pemimpinnya. Saudara sekalian, nanti kalau Tuhan izinkan hari Selasa lah, saya mau cerita waktu kita berdoa untuk persiapan ke Pemalang. Tapi saya mau katakan buat saudara, buat saya pribadi, saya belajar begitu banyak hal. Dan saya berkata, Tuhan, ini membuat saya makin mengerti siapa Engkau sebenarnya. Amen, saudara. Jadi sekali lagi, yang membutuhkan dukungan doa siapa? Yang problemnya paling besar sehingga harus didoakan terus siapa? Bukan saudara, jangan khawatir. Ada orang yang perlu dan lebih perlu didoakan dari saudara. Siapa itu? Saya sendiri. Jadi kalau Anda tidak mendoakan saya setiap hari, saya berkata, hati-hati kalau dijewer Tuhan, saudara. Amen. Perlu nggak ditolong, dijewer, saudara. Nanti kalau Anda minta pertolongan, Tuhan bilang, nggak usah. Kamu nggak doakan hambaku, kamu nggak usah dengar doanya. Nah, kira-kira begitu. Tapi saya rasa tidak, saudara. Tuhan baik sekali. Oke. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang sangat penting sekali. Dan saya ingin membagikan ini kepada saudara. Dan saya setelah kita mendengar akan firman Tuhan ini, saya mau berdoa supaya rahasia kerajaan surga dicurahkan dalam kehidupan saudara. Nanti saya akan beritahu apa itu rahasia kerajaan surga dan bagaimana kita bisa mendapatkan itu dan bagaimana akibatnya kalau kita mendapatkan rahasia kerajaan surga. Saudara sekalian, ketika saya baca firman Tuhan, saya menjumpai seorang tokoh di antara murid-murid Yesus yang bernama Yohanes. Kalau kita membaca menjelang saat Yesus mati di Golgota buat kita, Yohanes ini mendapat julukan sebagai murid yang dikasihi. Tidak merupakan hal yang kebetulan kalau sampai dia dikatakan sebagai murid yang dikasihi. Allah itu mengasihi semua kita sama. Kasihnya besar, kasihnya limpah, anugerahnya luar biasa. Akan tetapi, ada orang-orang tertentu yang ternyata mampu memikat hati Tuhan lebih daripada anak-anaknya yang lain. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu mengasihi Yohanes sepertinya lebih daripada yang lain. Sampai dikatakan Yohanes mendapat julukan murid yang dikasihi. Kalau mereka menganggap dia sebagai murid yang dikasihi, tentunya murid-murid yang lain juga melihat ada perlakuan-perlakuan yang khusus yang Yohanes ini terima daripada gurunya. Nah, saya beri beberapa contoh. Yang pertama, pada waktu perjamuan terakhir menjelang Tuhan ditangkap, Yesus berkata bahwa di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku, mengkhianati aku. Lalu semua ribut siapa orangnya, dan Tuhan tidak memberitahukan kepada mereka siapa orangnya. Lalu Petrus tahu siapa yang bisa bertanya akan hal yang rahasia ini kepada Yesus dan tidak akan ditolak. Dia datang kepada Yohanes, dia bisikin Yohanes, dia berkata, tanya kepada guru, tanya kepada Tuhan, siapa orangnya?
Pada waktu mereka duduk makan dalam perjamuan makan yang terakhir, Yohanes ini duduk sambil menyandarkan kepalanya di bahu dan di dada Yesus. Ada suatu keintiman yang sangat khusus antara Yohanes ini dengan Yesus, guru, Tuhan dan sahabatnya. Ketika Yohanes mendengar permintaan Petrus, Yohanes ini kemudian bertanya kepada Yesus, "Ya guru, siapakah orang itu?" Dan Yesus memberitahukan kepada Yohanes siapa orangnya. Dia berkata begini, "Orang yang kuberinya aku beri roti ini, yang kepadanya aku beri roti ini, dialah orangnya." Dan Tuhan memberikan roti itu kepada Yudas Iskariot. Nah, pada waktu itu hanya Yohanes yang tahu, Yudaslah yang dimaksudkan oleh Yesus, murid yang akan mengkhianati akan dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara sekalian, pada waktu Yesus disalibkan di Golgota, menjelang saat dia menyerahkan akan nyawanya, dia melihat bahwa ibunya Maria ada di dekatnya dengan hati yang hancur, melihat akan anaknya dipaku begitu rupa secara mengerikan dan kejam di atas kayu salib. Ibunya datang didampingi oleh Yohanes sendiri. Dan Yesus tahu tidak selama-lamanya dia bisa mendampingi ibunya. Waktunya buat dia segera tiba, dia harus kembali kepada Bapa yang di surga. Tapi sebagai seorang anak dalam kaitan sebagai manusia, dia peduli dengan ibunya. Dan dia titipkan ibu ini kepada siapa? Kepada Yohanes. Murid yang sangat dia kasih, dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dia titipkan ibu yang sangat dia kasih kepada murid yang juga sangat dikasihinya. Saudara, itu merupakan keistimewaan yang diterima oleh Yohanes. Lalu ketika Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, sampai Petrus mendapat mandat menggembalakan domba-domba daripada Tuhan sendiri, Petrus melihat Yohanes ini mengikuti mereka dari belakang. Nah, saking pengen tahunya apa yang akan dialami oleh Yohanes. Kenapa? Karena Petrus tahu murid ini paling dikasihi Tuhan. Dia bertanya, "Tuhan, bagaimana dengan Yohanes?" Dan Tuhan berkata, "Kalau aku mau, sebelum aku datang dia tidak akan mati. Akan terjadi demikian." Tapi sebetulnya Tuhan tidak berkata Yohanes tidak akan mati. Lalu kemudian dia berkata, "Tetapi kamu jangan urusan orang lain, kamu ikut aku, kamu urus dirimu sendiri, kamu ikut aku pokoknya. Ini urusanku." Sampai temannya mempertanyakan nasibnya. Kenapa? Karena orang ini punya tempat yang khusus pada hati Yesus. Dan yang luar biasa, saudara, kalau Anda membaca kitab Wahyu, kitab itu juga diterima oleh orang yang bernama Yohanes. Pada masa tuanya di Pulau Patmos yang terpencil, dia berjumpa lagi dengan sahabatnya di dalam kemuliaan. Dan Yesus Alfa dan Omega ini memberikan pewahyuan yang begitu luar biasa ketika dia sampaikan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Saudara sekalian, semua ini membuktikan orang yang punya tempat yang khusus dalam hati Yesus, orang itu akan mendapatkan banyak hal yang pribadi dan yang spesial dari gurunya. Nah, itulah juga yang dikejar oleh Paulus. Dia berkata, "Aku menganggap semuanya ini sampah supaya aku mendapatkan Kristus, supaya aku bisa memenangkan Kristus." Apa artinya? Dia rasul. Dia berkata, "Aku ingin memenangkan Kristus." Artinya, aku ingin merebut hatinya. Aku ingin mendapat tempat yang khusus pada hati Tuhanku. Saudara sekalian, saya mau katakan jangan puas dengan kasih rata-rata yang semua kita terima. Allah ingin sebetulnya membawa kita pada tempat yang khusus di dalam hatinya. Kalau kita bisa mendapatkan tempat yang khusus pada hati Tuhan, saudara dan saya akan terima anugerah Allah yang luar biasa di dalam hidupmu. Nah, bagaimana caranya menjadi murid yang dikasihi? Dengarkan baik-baik. Yohanes ini bukan pribadi yang spesial. Saya akan buktikan kepada Anda, Yohanes ini pribadi yang penuh dengan kedagingan. Coba buka yang pertama, Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Apakah ada yang kehilangan Alkitab? Kehilangan.
Markus pasal yang ke-10. Lihat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus 10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lihat saudara, permintaannya simple, tetapi itu membuktikan akan ambisi yang besar. Dia berkata, "Izinkanlah kami kelak duduk di sebelah kanan dan kirimu." Ada ambisi manusiawi yang begitu besar yang tanpa segan mereka sampaikan kepada Yesus. Bukti yang kedua, lihat Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Lihat ayat 46 dulu saudara. Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka bertengkar untuk memperdebatkan siapa yang terbesar. Masing-masing merasa dirinya yang paling besar. Jadi mereka berdebat siapa terbesar di antara kita. Lihat pada ayat 49. Nah, ini tentang Yohanes. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Perhatikan, kalau katakan dia bukan pengikutmu masih mending. Dia bukan pengikut kita, dia bukan anggota grup kita, maka kami cegah dia, eksklusif, mau dia ambil sendiri semuanya. Ini tipe orang yang egois dan kedagingan. Dengar perkataan Tuhan, Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Sudah ribut siapa yang terbesar, ribut ada orang, ngusir setan pakai nama Yesus, bukan kelompoknya. Ditegur lagi, 51, lihat lagi kekonyolannya saudara. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Dalam bahasa Inggrisnya ditambah dia berkata, "Kamu tidak tahu roh macam apa yang ada padamu." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Lihat saudara, hari ini orang berkata Yohanes itu adalah rasul kasih. Dialah yang berkata Allah itu kasih. Dialah yang menyampaikan pewahyuan tentang kasih, sehingga orang berkata dia merupakan rasul kasih. Tapi dasar pertamanya dia bukan orang yang penuh kasih. Ketika Samaria menolak, dia berkata, "Tuhan, apakah engkau mau kami meminta kepada Bapa supaya api turun dari langit membakar akan desa ini?" Itu bukan kasih saudara, itu kekejaman. Dan dia berkata, "Kamu tidak tahu roh macam apa yang ada padamu."
Teguran itu keras sekali. Dan dia terdiam, saudara. Jadi kalau Anda mempelajari orang yang bernama Yohanes, saudara, murid yang dikasihi Tuhan, dia punya karakter bukan karakter super. Dia bukan orang yang hebat, dia orang yang kedagingan, ambisinya banyak, dan sama seperti kebanyakan kita. Ada banyak hal yang manusiawi yang masih kuat bercokol dalam dirinya. Tetapi aneh sekali, menjelang saat kematian Tuhan, pada waktu perjamuan yang terakhir, Alkitab berkata, dia mendapat sebutan murid yang dikasihi. Ada sesuatu yang telah mengubah hidupnya. Selama 3,5 tahun dia bergaul dengan Yesus, sesuatu telah mengubah hidupnya. Dan sore hari ini saya bagikan buat Anda, kalau sesuatu ini Anda bisa tangkap dalam rohmu, saya percaya hidup kita akan berubah dan engkau akan menjadi murid yang dikasihi. Amen, saudaraku. 3 hal. Yang pertama, mari buka dalam Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Saya terbelenggu sekali, mic-nya belum bisa dipakai. Yohanes pasal yang pertama, ayat 35 sampai 39. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ. Ini Yohanes Pembaptis ya. Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Saudara, siapa? Ini Andreas dan Yohanes. Kalau Anda baca Injil Yohanes, Yohanes tidak pernah menyebut akan namanya sendiri, tidak pernah, saudara. Ya, dia selalu mengatakan dengan istilah murid, murid, murid. Menjelang Tuhan mati, dia menambah dengan murid yang dikasihi. Oke, saya teruskan lagi. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Dengar dulu, saudara. Yohanes Pembaptis sedang berdiri dengan 2 orang muridnya, Andreas dan Yohanes. Pada waktu itu mereka melihat Yesus sedang lewat. Dan Yohanes tahu akan tugasnya, dia berkata, inilah anak domba Allah. 2 orang muridnya ini sudah mendapat pelajaran dari Yohanes. Aku ini hanya menyiapkan jalan untuk Mesias nanti tampil. Pada waktu Yohanes Pembaptis berteriak, inilah anak domba Allah, Yohanes dan Andreas, dia menangkap perkataan gurunya. Alkitab berkata, mereka mengikuti akan Yesus. Yesus yang diikuti oleh kedua orang muridnya ini tahu, saudara. Lalu Alkitab berkata dia berhenti dan dia berpaling dan dia bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah yang kamu cari? Dalam bahasa Inggrisnya dia bertanya, what do you want? Apa yang kau ingini sebetulnya? Ketika dia melihat akan 2 orang mengikuti akan dia, Yesus tahu ada orang mengikuti dia dari belakang. Yesus tahu ada orang ingin mengikuti kemanapun dia pergi. Alkitab berkata dia berhenti, dia menoleh dan dia bertanya, apa yang kamu cari? What do you want? Apa yang engkau ingini? Dengar baik-baik, saudara. Setiap orang percaya yang hari ini berkata, aku mengikuti akan Yesus, aku mengikut akan Tuhan, dia adalah gembalaku dan aku adalah domba-dombanya. Aku mengikut akan Tuhan. Yesus akan berhenti dan akan menoleh berpaling kepada Anda dan bertanya, apa yang engkau cari? What do you want? Apa yang engkau mau? Apa yang engkau ingini? Dan masing-masing saudara harus menjawab akan pertanyaan Tuhan itu. Saudara tahu, ada orang mungkin akan berkata, Tuhan, beri aku kesembuhan. Karena anugerahnya turun, kesembuhan akan diberi. Alkitab mengatakan. Ada orang berkata, Tuhan selamatkan aku. Aku takut ke neraka.
Aku mau hidup yang kekal. Dia berkata, terima aku dan engkau akan selamat. Bertobat dan engkau akan selamat. Ada orang berkata, Tuhan, pulihkan keluargaku. Tuhan, pulihkan rumah tanggaku. Dan dia berkata, percayalah kepadaku dan semuanya akan dipulihkan. Semua orang, satu kali dia akan bertanya, apa yang kamu cari? Engkau ikut aku selama ini, engkau datang ke gereja, engkau berbakti, engkau menyembah aku, engkau berdoa, engkau melayani aku, engkau berpuasa, engkau baca firman-Ku. What do you want? Apa yang kamu cari? Dan saudara dan saya harus menjawab kepada Tuhan, apa yang sebetulnya engkau cari. Dan hal itu tidak pernah bisa engkau rekayasa dengan pikiranmu sendiri. Itu harus keluar dari hatimu dan sampaikan kepada Dia apa yang engkau cari dalam hidupmu. Pertanyaan yang pernah diajukan kepada Yohanes dan Andreas, pertanyaan yang sama akan diajukan kepada kita. Setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengaku mengikuti akan langkah Tuhan, dia satu kali akan berhenti, dia menoleh dan dia tanya, apa yang kamu cari? Dan mungkin malam hari ini, dia juga bertanya akan hal yang sama, apa yang kamu cari, saudara? Jangan khawatir, Allah akan menjawab setiap kerinduan hatimu. Karena Dia merciful, Dia penuh dengan anugerah dan belas kasihan. Tetapi untuk menjadi murid yang dikasihi, engkau tidak pernah bisa menjawab dengan jawaban yang lain, kecuali jawaban yang diberikan oleh Yohanes dan Andreas. Baca apa yang menjadi jawaban mereka. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ketika Tuhan bertanya, what do you want? Apa yang kamu cari? Mereka tidak berkata, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan selamatkan aku. Tidak. Dia bertanya, guru, di manakah engkau tinggal? Ada jeritan dari batin yang paling dalam. Dia bertanya, aku mau tinggal di tempat engkau tinggal ya Tuhan. Dan Tuhan berkata, mari dan lihatlah. Dan Alkitab berkata mereka melihat akan tempatnya. Dan hari itu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Dengar baik-baik saudara. Roh Kudus berkata kepada saya, sebagian besar orang Kristen hari ini datang mengikut Tuhan dan percaya kepada Dia bukan karena cinta kepada Yesus, tetapi kita cinta diri kita sendiri. Ada orang percaya kepada Yesus berkata, karena aku tidak mau ke neraka, aku takut ke neraka, maka aku percaya kepadamu. Itu kenapa? Engkau mencintai dan mau menyelamatkan dirimu sendiri. Ada orang berkata, aku mau ikut Tuhan supaya ekonomiku pulih. Dan doanya setiap hari adalah berkati ekonomiku, berkati ekonomiku. Dan dia berkata, engkau ikut aku bukan karena cinta kepadaku, tapi engkau cinta dirimu sendiri. Ada orang datang kepada Tuhan berkata, Tuhan selamatkan keluargaku, pulihkan keluargaku, berantakan rumah tanggaku. Dia berkata itu juga karena engkau cinta dirimu sendiri dan bukan karena engkau cinta kepadaku. Tapi setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia tidak pernah menolak saudara. Tetapi untuk menjadi murid yang dikasihi, saudara dan saya harus punya kerinduan hati seperti Yohanes yang berkata, guru, di manakah engkau tinggal? Dan pertanyaan itu hari ini dan mulai hari ini saya percaya akan terus mengejar kehidupanmu. Apa sebetulnya yang engkau cari? Kalau engkau bisa berkata, aku mau tinggal di tempat di mana engkau tinggal, saudara akan menjadi orang yang dikasihi. Lihat akan Daud, buka Mazmur 27. Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27. Ayat yang keempat.
Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini adalah Mazmur Daud. Dia berkata, satu hal saja Tuhan yang aku minta, dan itu yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dia berkata, aku mau diam di rumah-Mu, diam di mana Engkau tinggal ya Tuhan. Dan Alkitab berkata, Daud adalah a man after my own heart, kata Tuhan. Buah hatiku sendiri, kata Tuhan. Orang yang punya kerinduan untuk tinggal di mana Tuhan tinggal, orang itu akan jadi buah hatinya Tuhan. Pada waktu engkau jadi buah hatinya Tuhan, saudara, saya berani berkata pada saudara, engkau tidak perlu lagi minta-minta untuk kebutuhanmu. Tuhan akan mencukupi dan memberkati dengan luar biasa tanpa engkau teriak-teriak minta. Kalau saudara jadi buah hatinya, engkau punya tempat yang khusus di hati Tuhan. Ketika Allah mengajarkan ini kepada saya, membuka akan mata rohani saya, ada banyak doa-doa yang sebetulnya tidak perlu, saudara. Dia berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tanpa engkau minta sebetulnya, Dia jamin akan berikan. Tapi hari ini mana? Kita hanya ngejar tambahannya, saudaraku. Kalau Anda ke hotel, engkau hanya minta ekstra bednya, saudara. Tapi bed yang sebetulnya engkau tidak pernah dapatkan, engkau hanya minta ekstranya. Kalau engkau beli parfum, engkau hanya minta gift-nya, hadiahnya, tambahannya. Itu enggak berharga banyak. Barang yang utama itu yang bernilai. Tapi hari ini orang hanya ngejar tambahan-tambahan, ekstra-ekstranya. Tapi pokoknya tidak pernah dia kejar. Dan Tuhan berkata sebetulnya kalau engkau mencari kerajaan Allah, di mana Allah tinggal di mana Allahmu tinggal, semuanya ditambahkan kepada saudara. Kamis yang lalu saya baru cerita, saya mengalami mujizat Tuhan, saudara. Hari Selasa malam yang lalu. Senin pagi saya ke Surabaya. Sejak dari pesawat terbang, saya sudah merasa perut saya nggak enak, terganggu sekali, nggak enak. Karena nyampainya sudah mepet, jadi harus segera ke tempat seminar. Saya langsung ke sana dan melayani pekerjaan Tuhan selama 2 session. Dan Tuhan bekerja dengan indah. Siang selesai makan siang, saya ke tempat saya bermalam. Saya nginep di rumah Pak Bernard dan Ibu Linda. Dan ternyata siang hari itu perut saya memang nggak tahan. Saya buang air besar dan itu yang keluar air, saudara. Selama 2 hari penuh. Saya mencoba. Saya pikir ini nggak apa-apa karena pada mulanya nggak terlalu sering ya, hanya beberapa kali, 2 kali atau berapa sehari itu. Saya pikir nggak terlalu serius, ini toh mungkin akan sembuh sendiri. Sampai akhirnya pada hari Selasa sudah makin banyak. Saya khotbah siang hari ngambang, saudara, seperti orang ngelayang karena lemes sekali badan saya. Dan sorenya saya nggak kuat lagi, saya minta obat. Saya diberi obat, saya minum 2. Saya baca di obat itu, kalau sampai demam tinggi tidak boleh diminum obatnya. Jadi saya minum 2 sesuai dengan aturan yang ada. Itu mencegah sedikit, saudara, tidak terlalu sering ya, agak mengurangi frekuensinya. Jadi akhirnya malamnya diundang di Full Gospel dan mereka buat makan malam. Diajak makan dulu, saya berkata tidak karena perut saya terganggu. Saya minta teh panas saja. Lalu mereka berikan teh panas 2 gelas besar-besar. Lalu panitianya berdoa, mereka mendoakan saya. Saya tahu mereka berdoa karena kalau sampai itu ganggu tengah-tengah khotbah, saudara, itu bisa repot. Tengah khotbah, kena begini, saya bilang, saudara-saudara, semua memuji Tuhan dulu, beri saya waktu 10 menit, saya akan lari ke kamar mandi dulu. Dan itu kan repot. Ya kalau sekali, kalau tiap setengah jam begitu khotbah, sejam 2 kali kena, Anda bisa bayangkan. Mereka teriak-teriak kesembuhan begini-begini. Saya bilang amin, amin, amin. Saya pukuli perut saya, saudara. Karena ini berbahaya sekali, air yang keluar. Sampai akhirnya pulang selesai jam 10 malam. Diajak makan bubur sama Pak Bernard karena dia tahu saya tidak makan malam itu. Dan waktu makan, suhu badan saya sudah mulai panas, mulai naik. Sampai di rumah kira-kira jam 11. Itu sudah panas sekali badan saya. Saya nggak tahan lagi, saya tiduran, saudara.
Saya bilang, Tuhan, aku minta anugerah-Mu. Rabu pagi jam 6 pagi saya harus keluar dari rumah itu, karena jam 7 saya harus khotbah, dan hari Rabu itu saya harus khotbah 3 session sebelum siangnya saya pulang ke Semarang. Saudara bisa bayangkan itu keadaan fisik saya, tinggi sekali badannya, panas badannya. Saya mau minta obat, mereka sudah tidur semua. Saya nggak mau ganggu mereka, jadi saya ngeletak begitu. Saya bilang, Tuhan, aku butuh Engkau dan anugerah-Mu. Nengking aja sudah nggak kuat, saudaraku. Mau nengking sudah nggak kuat, lemes sekali, ngambang kayak orang layang. Saudara tahu apa terjadi? Waktu saya buka mata saya, ini kali yang kedua, saya lihat malaikat di sebelah saya. Bagus sekali wajahnya, rambutnya emas, bagus sekali. Hilang. Kok tahu Pak kalau malaikat? Oh tahu, bukan Tuhan, bukan. Beda, itu sensenya, hadiratnya itu beda sekali, saudara. Anda kalau saudara sudah pernah mengalami, Anda akan tahu perbedaannya. Oh ini malaikat. Sudah, saya pikir, oh Tuhan itu baik. Dia memberikan malaikat jaga saya, pikirnya gitu ya. Nggak tahu ngapain, nggak ngomong apa-apanya. Hanya kelihatan begitu terus hilang. Cuma satu saudara. Sebelah kanan, tinggi besar gitu. Bagus wajahnya. Apa bukan iblis Pak? Nggak merinding kok saya saudara. Kalau saya gitu, nah saya tengking saudara. Ini enggak, ini baik sekali, saya peace, saya damai, saya kuat. Apa yang terjadi? 10 menit kemudian, saya kepingin sekali buang air kecil. Jadi saya ke kamar mandi, saya buang air kecil. Keluar lagi. Nggak saya kasih minum. 10 menit begitu lagi. Dalam jumlah yang banyak, sampai 5 atau 6 kali saya lupa. Sampai jengkel kok saudara. Sudah lemes ngelayangan gini, kepingin terus, tapi setiap kali itu jumlahnya banyak sekali saudara. Kali yang terakhir, tiba-tiba panas badan saya turun. Aneh loh, hilang, seger. Saya tidur saudaraku. Besok paginya bangun jam 5, fit kembali. Jam 6 saya sudah keluar bawa tas saya. Pak berat-berat, siap Pak? Siap. Sehat? Sehat, saya bilang. Dan hari itu saya khotbah 3 kali. Amen, saudaraku. Nengking sudah nggak kuat, saudara. Dia kirim malaikat bagian obat-obatan, kira-kira begitu. Saya pikir saya minum obat apa? Bisa begitu. Ya kalau saya minum terus begitu ya bisa. Tiap 10 menit bisa. Gak minum apa-apa. Sampai jengkel, saudara. Ini maunya apa? Tapi saya ingat istri saya ini kan pakarnya kalau begitu-begitu. Oh kalau panas begini itu tandanya ini gitu caranya. Jadi saya ingat, oh ini mungkin mau turun panas dulu panas. Dan betul. Kali yang terakhir turun saudara. Dan sehat sampai hari ini. Apa yang kamu cari sebetulnya? Engkau cari begitu? Jangan saudara. Engkau harus berkata, Tuhan, di manakah engkau tinggal? Kalau saudara bisa tinggal di mana dia tinggal, semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amen, saudaraku. Yang kedua, dengar saya baik-baik. Dengar, saudara. Yohanes ini dikasih Tuhan kenapa? Roh Kudus berkata begini kepada saya. Karena yang dia tangkap itu spiritnya. Bukan permukaannya. Tapi dalam daripada Yesus. Dalamnya Tuhan, Allah sendiri. Saya bilang, Tuhan apa artinya itu? Terus dia buka mata rohani saya. Dengar saudara. Ketika Matius, bekas pemungut cukai, jadi murid Tuhan, penulis Injil, menuliskan akan Injil, dia mulai dengan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus. Dia mulai dengan apa? Silsilah. Ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak Adam akhirnya. Dia mulai dengan historic background, latar belakang sejarah daripada Yesus. Dia adalah keturunan Adam, keturunan Daud, sah secara hukum, dan bibitnya itu dari sononya sah. Dia meyakinkan orang, dia mulai dengan silsilah. Ketika Markus menulis Injil, dia mulai dengan cerita tentang Yohanes di padang gurun yang berseru-seru. Kenapa? Supaya memberikan kesan bahwa Yesus meneruskan pekerjaan Yohanes. Karena Yohanes dikenal sebagai nabi pada waktu itu. Ketika Lukas menulis, waduh, terperinci sekali. Bagian demi bagian, teratur rapi sekali. Makanya orang berkata, mau tahu Injil,
tentang Yesus, baca dulu Injil Lukas, mudah dimengerti. Makanya orang berkata, ada juga film tentang Yesus dari Injil Lukas. Itu gampang dimengerti. Cerita tentang semua perbuatan-perbuatan Yesus secara terperinci dan lengkap. Tapi ketika Yohanes menuliskan Injil, dia tidak mulai dengan orang Majus, dengan malaikat yang berkata kepada Maria, tidak mulai dengan Gloria in excelsis Deo, tidak dengan itu. Tapi dia mulai dengan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, dan namanya adalah Yesus. Dia mulai dengan firman. Nah, untuk membuktikan itu gampang. Kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris edisi merah, red edition, di rumah ada? Ada ya? Boleh lihat, boleh pinjam nanti ya. Beli lebih baik kalau lihat bayar 10%, kira-kira gitu ya Bu Foni. Kalau Anda punya Alkitab yang bahasa Inggris yang edisi merah, itu artinya semua perkataannya Yesus itu dicetak dengan tinta merah. Di Perjanjian Baru, semua perkataan Yesus dicetak dengan tinta merah, itu Alkitab yang edisi merah, red edition. Kalau Anda buka Injil Yohanes, setiap lembarnya itu merah. Isinya apa? Sebagian besar perkataan-perkataan Yesus yang dia ucapkan. Yang dia tangkap itu adalah firman, intisari dalam pengajarannya. Tidak terlalu peduli dengan apa yang Tuhan perbuat, kesembuhannya begini-begini. Dia tahu itu hanya akibat daripada kuasa firman yang sebenarnya. Makanya dia mulai dengan apa? Pada mulanya adalah firman. Dan Tuhan langsung ngerti, oh orang ini nangkap betul apa yang sebetulnya aku maksudkan. Yang lain hanya lihat dari luarnya, orang ini mampu melihat akan kedalamannya. Buka Ulangan pasal 33 ayat yang ketiga. Ulangan 33 ayat yang ketiga. Kitab Ulangan pasal 33 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmulah mereka. Perhatikan ini. Pada kakimulah mereka duduk. Dalam terjemahan lain, mereka mengikuti akan jejakmu. Atau pada kakimulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ada banyak orang yang duduk dan tidak menangkap apa-apa dari firman. Ini loh namanya rahasia kerajaan surga. Waktu engkau duduk di kakinya, Alkitab berkata engkau menangkap sesuatu dari firman-Nya. Dan itu makanan buat rohmu. Saudara, pada waktu saya mulai masuk dalam pelayanan, kami belum menikah. Istri saya berdoa puasa, dan ketika dia puasa, Tuhan berkata kepada dia, untuk saya. Dia memberikan janji dalam Injil Matius, dikatakan, kepadamu akan kuberikan rahasia kerajaan surga. Saya terima dengan iman, dan sejak hari itu, setiap kali saya membaca firman, atau saya merenung sendirian, seringkali Allah mengajar. Saudara, saya mau beritahu ya, kalau Anda jadi hamba Tuhan, pendeta seperti saya sekarang ini, tidak mudah sebetulnya untuk memberi makan kepada jemaat setiap seminggu sekali saja. Itu bukan hal yang gampang. Ada banyak orang yang mencoba mendapatkan akan firman yang dia bagikan tiap minggu dengan membaca buku untuk disampaikan kepada jemaat. Saya tidak anti baca buku, saya suka baca buku. Itu untuk makanan rohani saya. Tetapi untuk memberikan makan kepada jemaat, saya harus sembahyang dan minta kepada Allah menyingkapkan rahasia kerajaannya. Karena kalau itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada jemaatnya, itu yang mengubah kehidupan kita. Dan Allah akan sanggup mengubah hidup setiap kita di tempat ini, saudara. Pada waktu itu saya berkata, Tuhan, amin, saya mau tangkap apa yang Engkau mau berikan. Sejak hari itu, setiap kali pengurapan dan pewahyuan Tuhan itu mengalir begitu deras, cepat sekali. Bahkan banyak hal yang tersembunyi yang Allah ungkapkan dengan begitu gamblang. Saya mau katakan itulah rahasia kerajaan surga. Orang yang duduk di dekat dengan Dia,
Orang yang mengikuti akan langkah kaki Tuhannya, yang mau tinggal di mana Allah tinggal, yang berkata aku mau tinggal di dalam bait-Mu seumur hidupku. Alkitab berkata orang itu akan menangkap sesuatu dari firman-Ku. Alkitab mengatakan Yohanes mengalami yang sama. Karena dia rindu dekat dengan Tuhannya, duduk di kakinya, dan dia mau tinggal bersama dengan Tuhan di mana Allah tinggal. Dia mampu menangkap sesuatu dari firman Tuhan. Kalau Anda baca Injil Yohanes, Anda melihat sesuatu yang dalam sekali. Anda lihat surat-surat Yohanes, Anda melihat akan pribadi Allah yang penuh kasih pada surat itu. Dan oleh karena dia mampu menangkap sesuatu dari firman-Nya, kitab Wahyu diberikan kepada siapa? Yohanes, saudara. Bukan sembarangan, saudara. Dia tangkap sesuatu daripada firman-Nya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini berkaitan, dengar saya baik-baik. Saya tidak mau Anda salah mengerti. Saudara sekalian, kenapa Tuhan dorong saya untuk berdoa, dan ini merupakan anugerah Allah. Malam ini memberikan seperti yang saya buat tadi pagi. Berdoa supaya rahasia kerajaan surga, anugerah pewahyuan itu turun kepada saudara. Banyak orang berkata begini, Pak, saya baca Alkitab, nggak ngerti. Ini artinya apa? Nggak ngerti. Dengar firman, sukar, nangkap sukar. Yesus satu kali memberikan perumpamaan kepada murid-murid dan orang banyak tentang benih yang ditaburkan. Dan muridnya bertanya, Tuhan, mengapa Engkau memberikan perumpamaan? Dia berkata, kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Artinya memang benar, firman Allah ini hanya bisa ditangkap dengan pewahyuan, kalau rahasianya disingkapkan buat kita. Kalau ada orang yang mengalami kesulitan, saya sudah dengar berkali-kali orang berkata begitu, saudara akan tergantung dengan khotbah pendeta, tergantung sekali. Akibatnya apa? Engkau tidak punya gairah untuk membaca dan makan firman itu dari dirimu sendiri. Karena setiap kali engkau baca, tidak berarti apapun dalam hidupmu. Engkau hanya mereka-reka, menduga-duga. Tapi kalau rahasia itu turun, saudara, dimanapun engkau berada, tiba-tiba itu muncul mengajar kita, muncul mengajar kita, muncul mengajar kita. Nah, kalau kita tidak punya itu, saudara, hidupmu tidak akan balance dan tidak akan seimbang. Nah, dengarkan saya baik-baik. Saya bersyukur sekali Allah memberikan akan anugerahnya buat kita. Sehingga kita punya banyak orang yang punya gift, karunia dalam hidup mereka. Saya senang dengan banyak saudara yang mampu mendengar suara Tuhan dan mulai merasakan akan hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik, saudara. Saya harap Anda mengerti. Alkitab berkata, karunia nabi takluk pada nabi itu sendiri. Aneh kan, saudara? Gift, karunia nabi takluk kepada nabi-nabinya. Yang punya, yang ditinggali karunia itu. Makanya Paulus mengatakan nubuatannya harus diatur begini. Kok bisa diatur nubuat itu? Bisa. Karena karunia nabi tunduk, takluk istilahnya pada nabi-nabi. Roh Kudus mengajar begini, saudara. Dengar baik-baik. Pada waktu kita bertobat, roh kita diperbaharui, terima Roh Kudus, roh Allah di dalam kita menguatkan roh kita. Tetapi karakter pribadimu sebagai manusia belum total berubah. Saudara masih punya karakter dasarmu manusia lama. Yang Paulus berkata perlu proses untuk terus diubah dan disalibkan setiap hari. Nah, padahal manusia karakter kita itu adalah pakaian daripada roh kita. Ambil contoh begini. Saya beri contoh, saudara. Saudara tahu akan gelas ini ya. Di dalamnya ada air. Kalau saya bertanya, gambarkan bentuk air di dalam gelas ini. Saudara akan menggambar apa? Ya bentuk gelas ini, saudara.
Roh itu seperti air di dalamnya. Lalu karakter kita adalah gelasnya. Akibatnya apa? Kondisi roh kita akan tampil keluar seperti apa? Tergantung cetakannya. Itu yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Makanya Paulus berkata, nubuat kita tidak sempurna. Kenapa saudara? Loh, nubuat kok nggak sempurna? Tidak sempurna. Karena kita ini keluar seperti apa? Tergantung cetakannya, karakter kita. Ngerti saudara ya? Nah, perhatikan aja. Orang yang punya karakter lembut, kalau dia menyampaikan firman Tuhan atau pesan Tuhan, dia akan menyampaikan dengan karakternya. Sesekali mungkin akan keras, sesekali. Tapi kebanyakan dia sampaikan dengan lembut. Orang yang bawaannya halus, dia akan menyampaikannya dengan halus. Aldi contohnya. Ini kan halus saudara, ya. Pernah dengar dia marah-marah? Anak buahnya mungkin, di gereja sama sekali nggak pernah. Anti marah, halus. Kalau dia terima pesan Tuhan, dia sampaikan, pernah marah-marah? No. Mungkin pesannya keras, berupa teguran. Mungkin ada unsur ancamannya sedikit. Tapi toh disampaikan dengan halus. Karena cetakan karakternya halus, saudara. Anda ketemu hamba Tuhan siapa misalnya? Kalau Anda lihat karakternya keras, kalau ngomong itu mesti cetakan kerasnya keluar. Nggak pernah dengan, aduh ini ada pesan Tuhan. Nggak pernah saudara. Ini pesan Tuhan. Gitu. Ngedeni orang pokoknya. Itu karakternya, cetakannya begitu. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Itu yang harus kita mengerti. Oke? Rahasia kerajaan surga, ketika firman ini diungkapkan buat kita, itu pedang bermata dua. Ke dalam firman itu memberi makan roh kita, membentuk akan roh kita menjadi seperti Yesus. Ke dalam bekerjanya begitu. Di luar, nah lihat akan Nabi Yeremia berkata apa? Ayat yang terakhir, Yeremia 23. Yeremia 23 ayat 25 mulai. Yeremia 23 mulai 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, dan mereka menceritakan kepada seorang sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Perhatikan 28. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan bermata dua. Ke dalam dia akan membentuk roh kita sesuai dengan Alkitab. Makin Anda ngerti firman akan memberi makan rohmu, akan makin tumbuh kuat sekali. Tapi sekaligus mengikis akan cetakan pribadi karakter kita di luar, saudara. Nanti kelak akan sama seperti Yesus. Itulah sebabnya penting untuk ngerti rahasia kerajaan surga. Supaya kita bisa berjalan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Nah, saya berkata begini terus terang, saya tidak mau berjalan pengalaman dulu, terlalu jauh, baru nanti Allah meneguhkan dengan firman-Nya. Saya berkata, saya mau sebisa-bisanya imbang. Kalau Allah mau mengerjakan sesuatu yang baru, Dia mulai dulu memang. Tapi segera saya berdoa, Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu,
supaya aku tahu ini benar daripadamu. Itu imbal baliknya mengkoreksi hidup kita akan luar biasa, saudara. Dan pada waktunya ketika Allah memakai saudara, engkau akan keluar dengan keberanian yang luar biasa. Satu tandanya, saudara, kalau itu murni dari Tuhan, apa? Perkataan yang keluar dari mulutmu tidak akan terbantahkan lagi. Lihat akan Yesus, lihat Yohanes, lihat Stefanus, lihat Paulus, lihat Petrus, saudara. Setiap kali mereka bicara di depan sidang agama atau di depan siapapun, perkataan yang keluar dari rahasia firman yang diungkap itu tidak pernah terbantahkan. Orang boleh berontak, orang boleh tidak mau terima. Tapi setiap kali firman rahasia itu dibuka di depan mereka, semua terkatup mulutnya. Dan tidak satu orang pun bisa membantah kebenarannya. Saya ingin pada malam hari ini, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, biar Dia berikan rahasia kerajaannya dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama.